Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya Muhammad Razik Zainuddin hari ini ingin kembali menyampaikan sesuatu kepada saya dan kepada kita semua. Di negara demokrasi itu kan sering ada orang bersuara, sering ada orang berteriak, baik itu terkait anti korupsi, baik itu terkait keadilan, baik itu terkait macam-macam. Secara garis besar itu ada dua hal, saudara, yang bisa kita rasakan bersama, yaitu teriakan karena meneriakkan demokrasi, teriakan karena meneriakkan keadilan, gitu ya. Teriakan betul, takbir atau apalah, karena adanya pelanggaran terhadap keadilan, ya. Atau teriakan karena tidak kebahagiaan. Nah, itu. Ada dua model itu, berteriak karena keadilan yang tidak yang diabaikan, gitu kan, sehingga kekuasaan yang maha besar, gitu kan. Kalau orang Islam kan Allahu Akbar. Kalau mereka yang kemudian meneriakkan ini ya bisa jadi keadilan yang maha besar, begitu ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Siapa, saya tidak bicara pada siapa, ya, tidak penting bagi saya siapanya. Nah, ada dua teriakan. Teriakan pertama itu adalah teriakan meminta tegaknya keadilan, berarti siapapun yang melanggar dan disikat, gitu. Nah, yang kedua adalah teriakan karena tidak kebahagiaan. Nah, sangat mudah membedakannya. Teriakan karena keadilan itu tanpa kompromi. Bukan karena sampean koncoku, maka dibuat mudah saja. Itu karena keadilan. Saya tidak mau begini karena aturan. Nah, itu teriakan keadilan. Tapi ada lagi teriakan yang lain, yaitu teriakan karena tidak kebahagiaan. Karena tidak kebahagiaan, maka dia akan teriak mati-matian. Tapi itu mudah penyelesaiannya. Kasih bagian, selesai persoalan. Tapi kalau teriakan karena ketidakadilan, adanya kesewenang-wenangan, urusannya hanya satu. Jangan sewenang-wenang, tegakkan keadilan. Itu saja. Yang banyak dan mudah itu adalah teriakan karena tidak kebahagiaan. Contohnya, di sebuah daerah industri ada pencemaran lingkungan, gitu kan ya? Ya, masyarakat awalnya santai-santai saja, ya, merasa cemar lingkungan, cuma tidak terlalu dihiraukan. Datanglah seseorang, anggaplah pahlawan, gitu ya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa lingkungan itu harus bersih dan sebagainya. Ini ada pencemaran lingkungan di kawasan industri tersebut. Masyarakat bergolak, tersadarkan, masyarakat teriak. Teriakannya masyarakat ini adalah teriakan keadilan awalnya. Lalu disondingkan persoalan ini kepada perusahaan. Nego. Orang yang kemudian memprovokasi masyarakat ini, bukan mengadvokasi ya, memprovokasi, beda. Oke, awalnya mengadvokasi ya. Kemudian dinego sama perusahaan. Sudahlah, sekian sajalah, angka-angka begini, kamu dapat fasilitas apa, dan sebagainya. Sang provokator kemudian mengatakan, iya, saya bersedia. Deal. Masyarakat yang teriak ini, karena tidak punya basic yang ini, dia akan biasa saja. Tidak bisa teriak lagi, ya dikasih lah.
Sudahlah, sebagian masyarakat kesehatannya kita bantu. Sebagian masyarakat pendidikannya kita bantu. Sebagian masyarakat jalannya kita perbaiki. Padahal sebetulnya tidak begitu. Ada aturan lain yang kemudian barangkali lebih bagus. Jadi akhirnya sang provokator tadi kebagian. Jadi itu tadi adalah sebuah contoh kasus seseorang karena tidak kebagian maka memprovokasi warga, digunakan alat untuk menekan perusahaan atau komplek usaha, komplek industri untuk agar dia mendapatkan sesuatu. Itu adalah teriakan karena tidak kebagian. Biasanya kalau teriakan karena menegakkan keadilan, biasanya yang teriakan karena menegakkan kebenaran dan keadilan ini musuhnya banyak. Karena biasanya dia tidak bisa dibeli. Gitu. Mudah-mudahan masih ada orang yang berteriak bukan karena tidak kebagian, tapi berteriak karena kebenaran dan keadilan. Meskipun tidak banyak. Barakallah. Assalamualaikum.